Lu pada udah tahu berita ini belum sih, Boy? Gue nggak tahu ini berita udah tersebar luas atau belum. Terkait dengan timnas Indonesia U23 yang tergeser dari pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 menjadi ke pot 2. Suka-suka lu AFC, suka-suka lu. Mari kita bahas, Boy. Hal ini dilansir dari Footy Rankings yang ungkapkan kalau misalnya AFC mengumumkan perubahan pada prinsip penempatan unggulan untuk semua kompetisi AFC tanpa akses ke peringkat dunia FIFA yang sesuai. Artinya penempatan pot kelompok usia ini itu nggak didasari sama ranking FIFA, oke? Untuk memastikan pendekatan yang lebih imbang dan adil, penempatan akan dihitung dari 3 edisi terbaru. Artinya Indonesia yang di gelaran terakhir Piala Asia U23 adalah semifinalis itu masih kalah dengan tim-tim lain yang berprestasi di 3 edisi terakhir. Contohnya di sini ada negara-negara kayak Jordania, Thailand, Vietnam, Tajikistan dan juga Uni Emirat Arab yang tadinya di pot 2 itu bergeser jadi pot 1. Buat lu yang pada nanya nih nanti nih, emang kenapa bang kalau kita di pot 2 emang kenapa bang? Artinya Indonesia nanti berpotensi bisa ketemu tim-tim dari pot 1 atau pot unggulan. Dimana buat lo yang nggak tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di kualifikasi ini. Jadi nanti kalau kita masuk di satu grup itu tuan rumahnya kita. Dan tiap tuan rumah itu nggak mungkin ketemu di satu grup. Ngerti yang gue maksud ya? Contohnya nih, di pot 1 itu ada Vietnam, ada Thailand, ada Qatar. Jadi kita nggak bakal tuh ketemu sama tim-tim yang jadi tuan rumah di grup ini. Potensi Indonesia akan segrupnya dari pot 1 itu cuma ada Uzbekistan, Jepang, Irak, Korea Selatan, dan juga Australia. Tentunya ini akan jadi cobaan berat ya di laga debutnya nanti Gerard van den Berg bersama timnas U23 di kualifikasi Piala Asia. Dan dari 4 tim ini, Boy, nanti yang akan diambil itu cuma 11 juara grup dan juga 5 runner-up terbaik nih setahu gua. Dan drawing sendiri akan dilakukan di tanggal 29 Mei bulan ini, Boy. Sedangkan kualifikasinya akan berlangsung di bulan September. Emang bisa gitu ya AFC, bisa gitu ya. Suka banget ngubah peraturan ya. Kayak di negara mana itu susu ngubah peraturan tuh. So, menurut kalian terkait dengan Indonesia yang harus tergeser ke pot 2 ini? Tulis di bawah ya. Langit euforia yang menaungi sepak bola Indonesia pasca sukses besar timnas U23 di Piala Asia U23 2024 kini sedikit mendung. Setelah sebelumnya digadang-gadang masuk pot 1 untuk babak kualifikasi Piala Asia U23 2026, skuad Garuda Muda secara mengejutkan terlempar ke pot 2. Keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, mengubah format perhitungan pot membuat Indonesia harus turun kasta, meskipun mereka baru saja menorehkan sejarah dengan menembus 4 besar di turnamen sebelumnya. Apakah ini sebuah ketidakadilan? Atau justru panggilan untuk menguji ketahanan mental generasi emas Indonesia? AFC ubah aturan, pencapaian besar Indonesia tergerus sistem baru. Sebelumnya, penentuan pot dilakukan berdasarkan hasil edisi terakhir Piala Asia U23. Jika patokan itu masih digunakan, Indonesia pasti masuk pot 1, sejajar dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Namun, keputusan mendadak AFC mengubah tolok ukur penentuan pot menjadi akumulasi dari 3 edisi terakhir, 2020, 2022, 2024, justru membuat Indonesia terpental. Mengapa? Karena Indonesia baru sekali berpartisipasi, yakni pada edisi 2024. Pada 2 edisi sebelumnya, Garuda Muda tidak lolos ke putaran final. Akibatnya, meski prestasi terkini sangat mencolok, mereka kalah akumulasi poin dari negara-negara yang lebih konsisten tampil di 3 edisi terakhir. Hasilnya, Indonesia harus puas berada di pot 2, bersama Korea Selatan, Qatar, dan rival regional Malaysia. Kekecewaan langsung mengalir dari kalangan pengamat hingga pendukung setia timnas. Banyak yang menilai keputusan ini mengabaikan momentum dan progres signifikan sepak bola Indonesia. Ini seperti memukul anak yang baru belajar berlari. Indonesia baru bangkit, dan sekarang langsung dijegal oleh aturan baru yang absurd, ujar seorang analis sepak bola Asia Tenggara dalam sebuah siaran olahraga nasional. Meski begitu, pelatih kepala timnas U23 Gerard van den Berg tak ingin larut dalam polemik. Kami tidak akan mengeluh. Kami akan buktikan bahwa kualitas kami tidak bergantung pada pot mana kami berada, kata pelatih asal Belanda itu dalam konferensi pers singkat. Sementara Indonesia kecewa, negeri tetangga Malaysia justru menyambut kabar ini dengan rasa lega. Bagaimana tidak? Dengan Indonesia berada di pot yang sama, kemungkinan 2 negara bertemu di fase grup menjadi nyaris nol. Sebab, sistem drawing hanya memungkinkan 1 tim dari setiap pot masuk ke 1 grup. Saya pikir ini justru kabar baik bagi kami, ujar seorang pejabat dari FAM,
Federasi Sepak Bola Malaysia, kepada media lokal. Kita tahu Indonesia adalah kekuatan baru. Mereka lolos ke semifinal dan kini punya pelatih serta pemain naturalisasi top. Lebih baik mereka di pot yang sama dan tidak langsung jadi lawan kami. Pernyataan tersebut tentu saja memancing reaksi panas dari netizen Indonesia. Banyak yang menganggap Malaysia terlalu cepat bersuka cita. Namun, jika ditelaah secara strategis, ucapan itu tak sepenuhnya keliru. Potensi Indonesia untuk menyulitkan tim manapun sangat nyata, dan menghindari mereka sejak awal adalah strategi bertahan yang cukup cerdas. Masuk pot 2 berarti Indonesia bisa langsung dihadapkan pada raksasa Asia seperti Jepang, Arab Saudi, Uzbekistan, atau Irak di fase grup. Jika Garuda Muda bernasib kurang mujur saat drawing, mereka bisa tergabung dalam grup neraka, sebuah grup yang dihuni oleh 2 negara unggulan dalam satu kolam. Namun, bukan berarti harapan pupus. Format kualifikasi masih membuka peluang lewat jalur runner-up terbaik. Ada 11 grup yang akan bertarung, dan hanya juara grup serta 4 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final di Arab Saudi. Yang penting sekarang adalah konsistensi, tegas Van den Burg. Kami tak boleh terpaku pada lawan. Fokus utama adalah memperkuat karakter dan gaya main kami. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain, Indonesia tetap punya keunggulan mencolok dalam hal kualitas skuad dan semangat kompetitif. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Arhan Fikri masih jadi tulang punggung tim, ditambah sejumlah pemain keturunan baru yang kemungkinan akan disuntikan dalam beberapa bulan ke depan. Belum lagi chemistry yang sudah terbentuk selama kampanye luar biasa di Qatar 2024, di mana Indonesia menumbangkan juara bertahan Uzbekistan di babak perempat final dan hanya tersingkir lewat drama adu penalti melawan Jepang. Kini, dengan status sebagai semifinalis dan calon peserta Olimpiade Paris 2024, Indonesia menjadi salah satu tim yang paling diwaspadai, terlepas dari pot mana mereka berada. Bagi sebagian fans, keputusan AFC terasa seperti bentuk ketidakadilan struktural terhadap negara-negara berkembang yang baru mulai menanjak. Namun, bagi pelatih dan pemain, momen ini menjadi cambuk tambahan. Inilah ujian mentalitas sesungguhnya, kata legenda sepak bola nasional Bambang Pamungkas dalam komentarnya di media sosial. Kalau kalian ingin diakui di Asia, jangan berharap dikasih karpet merah. Tunjukkan di lapangan. Ucapan itu menjadi representasi sempurna dari situasi saat ini. Indonesia bisa saja merasa dikhianati oleh sistem, tapi mereka juga bisa menjadikan ini alasan kuat untuk membungkam keraguan dan membuktikan bahwa prestasi bukan kebetulan. Jika berharap hasil undian yang menguntungkan, Indonesia mungkin berharap tergabung bersama tim-tim lemah dari pot 3 dan pot 4 seperti Brunei, Laos, atau Filipina. Hal ini akan membuka peluang lebar untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan bersaing di jalur runner-up terbaik jika tak mampu menjadi juara grup. Namun, seperti yang dikatakan Van den Burg, kami tak mencari lawan lemah. Kami mencari tantangan. Indonesia kini menghadapi kenyataan pahit. Mereka telah menorehkan sejarah, tetapi tetap diposisikan sebagai underdog oleh sistem. Namun bukankah ini justru panggung terbaik untuk unjuk gigi? Pot 2 mungkin bukan tempat yang diharapkan, tapi bisa jadi titik awal menuju prestasi yang lebih tinggi. Apakah Garuda Muda akan kembali terbang tinggi atau justru terperosok oleh beban ekspektasi dan tekanan sistem? Semua akan terjawab saat peluit pertama babak kualifikasi dibunyikan. Yang jelas, satu hal pasti, sepak bola Indonesia tak lagi bisa dianggap enteng, bahkan oleh sistem itu sendiri.